Halo semuanya, kembali lagi bersama saya, Ridwan Hanif. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang benar-benar menarik dari dunia otomotif, khususnya dari pasar mobil listrik yang sedang panas-panasnya di Cina. Mobil yang akan kita bahas adalah BYD Atto 1, atau di Cina dikenal sebagai BYD Seagull. Sejak peluncurannya, mobil listrik ini langsung mencuri perhatian dan menjadi fenomena baru di industri otomotif. Tidak hanya di Cina, tapi juga mulai dilirik di berbagai negara lain karena reputasinya yang luar biasa. Dalam waktu yang sangat singkat, Atto 1 berhasil menjadi salah satu mobil listrik terlaris di Cina. Banyak orang tertarik karena harganya yang sangat terjangkau, desainnya yang modern dan stylish, serta fitur-fiturnya yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat urban saat ini. Mobil ini menawarkan solusi mobilitas yang efisien tanpa mengorbankan kenyamanan. BYD sangat jeli membaca kebutuhan pasar. Mereka menghadirkan mobil kompak yang sangat lincah untuk digunakan di perkotaan, mudah diparkir di ruang sempit, dan tetap nyaman untuk perjalanan harian. Tidak heran jika banyak keluarga muda dan profesional memilih Atto 1 sebagai kendaraan utama mereka. Salah satu keunggulan utama Atto 1 adalah efisiensi baterainya. Dengan teknologi baterai terbaru dari BYD, mobil ini mampu menempuh jarak yang cukup jauh dalam sekali pengisian, sehingga membuat banyak orang semakin yakin untuk beralih ke mobil listrik. Pengisian dayanya juga cepat dan mudah, cocok untuk gaya hidup modern yang serba praktis. Tidak hanya itu, Atto 1 juga menjadi pilihan utama bagi mereka yang ingin memiliki mobil listrik pertama yang praktis, ekonomis, dan ramah lingkungan. Banyak pembeli pemula yang merasa percaya diri memilih Atto 1 karena reputasi BYD yang sudah terbukti. Namun di pasar Cina yang sangat kompetitif, BYD tidak bisa berpuas diri. Setiap tahun, bahkan setiap bulan, selalu ada inovasi baru dari para pesaing. Produsen lain terus berlomba-lomba menghadirkan teknologi dan fitur terbaru untuk menarik perhatian konsumen. Industri otomotif di Cina memang sangat dinamis. Setiap bulan kita bisa melihat teknologi baru bermunculan, mulai dari sistem penggerak listrik yang lebih efisien, fitur keselamatan canggih, hingga integrasi teknologi pintar di dalam kabin. BYD sadar, mereka harus terus berinovasi agar tetap menjadi pemimpin pasar. Baru-baru ini, unit tes BYD Atto 1 tertangkap kamera sedang diuji di jalanan Cina. Penampakan ini langsung menarik perhatian banyak pihak, karena biasanya BYD sangat tertutup soal pengembangan produknya. Tapi yang menarik, unit tes ini bukanlah Atto 1 biasa. Ada beberapa detail baru yang mencolok, seperti sensor dan fitur eksterior yang belum pernah kita lihat sebelumnya. Banyak yang menduga BYD sedang menyiapkan teknologi baru yang akan membuat Atto 1 semakin canggih. Penampakan ini pun langsung menjadi berita utama di berbagai media otomotif, memicu banyak spekulasi dan diskusi di kalangan penggemar otomotif. Semua orang penasaran, inovasi apa lagi yang akan dihadirkan BYD? Jadi, apa sebenarnya yang sedang disiapkan BYD? Fitur baru apa yang akan membuat Atto 1 semakin unggul di tengah persaingan yang ketat? Apakah ini akan menjadi standar baru di segmen mobil listrik kompak? Mari kita bedah lebih dalam lagi dan cari tahu rahasia di balik kesuksesan BYD Atto 1. Apa yang membuat unit tes Atto 1 ini begitu spesial dan menarik perhatian banyak orang di dunia otomotif? Jika kita perhatikan lebih dekat, ada satu fitur yang benar-benar membedakannya dari mobil listrik lain di kelasnya. Jawabannya terletak pada tonjolan kecil di atap depan mobil ini. Itulah sensor LiDAR, sebuah teknologi yang biasanya hanya ditemukan pada kendaraan kelas atas. Selama ini, LiDAR identik dengan mobil listrik premium yang harganya jauh di atas rata-rata. Teknologi ini menjadi simbol kecanggihan dan keamanan ekstra. Namun kini, BYD berani mengambil langkah berbeda dengan membawa LiDAR ke segmen entry level. Ini adalah terobosan besar yang belum pernah dilakukan produsen lain sebelumnya. LiDAR bekerja dengan memetakan lingkungan sekitar mobil secara 3 dimensi, menghasilkan gambaran yang sangat detail. Sensor ini mampu mendeteksi objek, kendaraan lain, hingga pejalan kaki dengan akurasi tinggi, bahkan dalam kondisi minim cahaya atau malam hari. Teknologi ini menjadi kunci utama dalam pengembangan sistem mengemudi otonom, karena memungkinkan mobil untuk mengambil keputusan secara real-time berdasarkan data lingkungan yang sangat akurat. Biasanya, mobil listrik di kelas entry-level hanya mengandalkan kamera dan radar yang cakupan serta akurasinya masih terbatas, terutama dalam kondisi cuaca buruk.
Dengan kehadiran LiDAR, BYD ingin membawa fitur keselamatan canggih dan teknologi masa depan ke lebih banyak orang, bukan hanya untuk segelintir pengguna mobil mewah. Penampakan LiDAR di Atto 1 ini tentu memicu banyak pertanyaan. Seberapa canggih sistem yang diusung? Apakah fitur ini akan benar-benar diadopsi secara luas? Apakah BYD akan memproduksi Atto 1 dengan LiDAR secara massal? Atau ini hanya sekadar uji coba teknologi untuk masa depan? Yang jelas, langkah BYD ini sedang mengubah aturan main di kelas mobil listrik kompak dan membuka peluang baru bagi konsumen yang menginginkan teknologi canggih dengan harga terjangkau. Atto 1 dengan LiDAR berpotensi menjadi pionir perubahan besar di segmennya, membawa standar baru dalam hal keselamatan dan inovasi teknologi untuk mobil listrik masa depan. LiDAR saja tidak cukup tanpa otak yang cerdas. BYD memperkenalkan sistem otonom terbaru, Guts IB, pusat komputasi untuk fitur bantuan pengemudi. Sistem ini memakai chip NVIDIA Drive Orin, salah satu chip otomotif tercanggih saat ini. Kombinasi LiDAR dan chip ini memungkinkan Atto 1 punya kemampuan otonom level tinggi, navigasi otomatis, pindah jalur, hingga mengemudi di lalu lintas padat. Navigasi otomatis, pindah jalur, hingga mengemudi di lalu lintas padat. Sebagian besar perangkat lunak dikembangkan internal oleh BYD, memberi mereka kontrol penuh atas sistem. Ini menandai BYD sebagai produsen mobil sekaligus perusahaan teknologi otomotif terdepan. Selain teknologi otonom, BYD Atto 1 terbaru juga mendapat peningkatan performa. Tenaga motor listrik naik dari 55 ke 60 kW, peningkatan kecil tapi terasa untuk mobil sekecil ini. Akselerasi lebih responsif, cocok untuk lalu lintas kota. Jarak tempuh juga naik signifikan, dari 45 km menjadi 5 km, standar CLTC. Ini mengurangi kekhawatiran kehabisan baterai dan membuat Atto 1 lebih fleksibel untuk perjalanan luar kota. Peningkatan ini mungkin berkat baterai Blade generasi baru dan efisiensi sistem daya. Hasil akhirnya, tenaga lebih besar, jarak tempuh lebih jauh, dan fitur otonom canggih dalam satu paket. Atto 1 siap bersaing ketat di pasar. Di pasar otomotif Cina yang sangat kompetitif, BYD Atto 1 punya pesaing utama yang tak kalah menarik, Geely Xingyuan, atau yang juga dikenal sebagai Geometry E. Kedua mobil listrik ini sama-sama membidik segmen konsumen muda dan urban yang menginginkan kendaraan ramah lingkungan, praktis, dan stylish untuk aktivitas sehari-hari di kota besar. Baik Atto 1 maupun Geely Xingyuan menawarkan mobil listrik kompak dengan desain modern yang menarik perhatian, serta harga yang sangat kompetitif di kelasnya. Fitur-fitur canggih seperti konektivitas pintar, kabin lapang, dan efisiensi baterai menjadi nilai jual utama keduanya. Penjualan Atto 1 memang masih unggul sejauh ini, namun Geely tidak tinggal diam. Mereka terus membuntuti dengan meluncurkan pembaruan fitur, varian baru, dan promosi menarik untuk menarik perhatian konsumen yang semakin kritis. Perang harga dan strategi pemasaran agresif menjadi hal yang biasa di antara kedua merek ini. Diskon, cashback, hingga program tukar tambah sering ditawarkan demi memenangkan hati pembeli. Namun, BYD tak hanya mengandalkan harga. Inovasi seperti penggunaan teknologi LiDAR untuk fitur keselamatan dan bantuan mengemudi menjadi kunci agar Atto 1 tetap unggul di tengah persaingan. BYD sadar keunggulan harga dan desain saja tidak cukup untuk mempertahankan posisi puncak. Mereka terus berinvestasi pada riset dan pengembangan agar produknya selalu relevan dan diminati pasar. Dengan mengadopsi teknologi otonom dan fitur-fitur pintar, Atto 1 berhasil menciptakan pembeda yang jelas dari Geely maupun pesaing lain di segmen yang sama. Semua langkah ini adalah bagian dari strategi besar BYD agar Atto 1 tetap menjadi pilihan utama di tengah persaingan yang semakin sengit dan dinamis. Konsumen pun diuntungkan dengan semakin banyak pilihan mobil listrik canggih, fitur inovatif, dan harga yang bersaing. Persaingan ini mendorong industri otomotif menuju masa depan yang lebih hijau dan penuh inovasi. Bagaimana BYD menawarkan LiDAR tanpa membuat harga Atto 1 melonjak? Jawabannya, LiDAR dan Guts IB jadi opsi tambahan, bukan fitur standar. Varian dasar tetap terjangkau, sementara konsumen yang ingin teknologi canggih bisa memilih paket opsional.
Strategi ini menjaga pasar utama ATO1 tetap luas, sekaligus merambah segmen premium. BYD juga bermitra dengan RoboSense untuk memastikan pasokan LiDAR stabil dan harga kompetitif. Jika permintaan tinggi, produksi varian LiDAR bisa ditingkatkan. Ini cara cerdas menguji pasar tanpa risiko besar. Apa manfaat nyata bagi pembeli ATO1? Fitur parkir otomatis jadi jauh lebih canggih. Mobil bisa mencari dan memarkir sendiri di ruang sempit tanpa bantuan pengemudi. Anda bisa turun di lobi mall, mobil mencari parkir sendiri, dan menjemput Anda saat pulang. Selain itu, sistem navigasi otonom, Navigate on Pilot, memungkinkan mobil mengemudi sendiri di jalan tol, menjaga kecepatan, jarak, dan berpindah jalur otomatis. Pengemudi hanya perlu mengawasi. Fitur ini mengurangi kelelahan dan meningkatkan keselamatan. Kombinasi parkir otomatis dan navigasi otonom membawa pengalaman berkendara ke level baru, bahkan di segmen entry level. Berapa biaya tambahan untuk LiDAR dan chip NVIDIA Drive Orin? Di China, paket ADAS berbasis LiDAR biasanya menambah 10.000-20.000 yuan, sekitar 22-44 juta rupiah. BYD kemungkinan menekan biaya agar tetap menarik, mungkin sekitar 10.000 yuan. Dengan harga total di bawah 100.000 yuan, sekitar 27 juta rupiah, atau satu varian tertinggi tetap kompetitif. Skala produksi besar dan kemitraan dengan RoboSense membantu menekan harga. Jika BYD berhasil menawarkan paket ini dengan harga tepat, ATO1 akan makin sulit disaingi. Konsumen dapat teknologi premium tanpa harus membayar harga mobil mewah. Kesimpulannya, BYD menyematkan LiDAR dan sistem otonom Guts IB pada ATO1 sebagai langkah strategis dan visioner. Ini bukan sekadar pembaruan, tapi pernyataan bahwa BYD ingin memimpin inovasi, bukan hanya penjualan. Fitur otonom jadi diferensiasi kuat di pasar, menarik konsumen baru yang melek teknologi. Langkah BYD akan memicu persaingan teknologi di segmen mobil listrik entry level. Konsumen diuntungkan dengan mobil yang makin canggih dan aman. BYD telah menetapkan standar baru. Pesaing harus berinovasi jika tak ingin tertinggal. Industri otomotif Cina bergerak cepat, dan BYD jadi contoh kecepatan inovasi. Sekian dari saya, terima kasih.